Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ayu Nabila Putri, saya dari kelas 12 MIA 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Penjas yaitu mengenai pola penyerangan dan pertahanan dalam sepak bola. Berikut adalah penjelasannya. Dalam melakukan permainan sepak bola, untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke gawang musuh, maka bentuk susunan dari para pemain yang disebut dengan pola penyerangan adalah hal yang diutamakan. Tujuannya adalah untuk melakukan pola penyerangan dalam sepak bola, yaitu untuk memenangkan suatu permainan dan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Daya dan stamina dari setiap pemain tentu hal yang perlu diingat. Kemudian, selain daya dan stamina, pengontrolan dan teknik dari para pemain juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita akan membahas pola penyerangan. Untuk pola penyerangan yang pertama ada pola dalam melakukan gerakan tersusun. Setiap pemain melakukan gerakan yang sudah tersusun dengan posisinya masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan gerakan tersusun. Jadi, dalam pola ini, setiap pemain tidak boleh keluar dari posisinya yang telah ditentukan sebelumnya, atau yang biasa disebut dengan free role play. Nah, free role play ini seperti pemain yang sudah diposisikan di area tengah lapangan ataupun yang sering kita sebut dengan gelandang. Maka dia tidak boleh mencoba untuk berpindah tempat ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Yang kedua yaitu pola menghadapi pertahanan yang rapat. Tim lawan yang kokoh dan rapat akan membuat kita susah dalam melewatinya. Untuk menghadapi pertahanan ini, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan langsung dan operan bola panjang atau memancing para lawan untuk keluar dari barisan pertahanan yang disebut dengan wall pass. Kemudian, cara untuk bisa mengelabuinya adalah dengan memanfaatkan pemain sayap kanan dan sayap kiri sehingga pertahanan lawan akan melemah dan juga berantakan. Nah, yang ketiga adalah pola dalam mencari ruang kosong. Pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong agar dapat menerobos dan melewati pertahanan lawan. Tujuannya agar melancarkan penyerangan dan bisa mendapatkan tendangan serta terobosan yang dapat memudahkan striker untuk menendang bola dengan lebih dekat ke gawang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun pola penyerangan sepak bola, di antaranya yaitu 1. Pemain yang membantu dalam penyerangan. Kemudian, pemain yang mengatur dalam penyerangan. Kemudian, pemain yang tugasnya mencetak gol ke gawang dan pemain yang bertugas memancing pemain bertahan sehingga lawan bisa dilewati. Kemudian, susunlah pola penyerangan yang baik sehingga membentuk kombinasi yang tepat untuk memberikan tekanan kepada tim lawan. Kemudian, selain kombinasi yang baik, kita juga harus memiliki pola penyerangan dari segi kelemahan tim lawan. Nah, untuk formasi dalam penyerangan sepak bola, yaitu terdapat formasi yang terdiri dari 3 orang penyerang, 3 orang gelandang, dan 4 orang bek. Formasi ini diisi oleh bagian depan, penyerang tengah, penyerang kiri, penyerang kanan, di tengah ada gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah. Di bagian belakang diisi oleh bek kiri, bek kanan, dan 2 orang poros penghalang. Tipe formasi 4-2-4 menjadi pilihan. Formasi ini terdiri dari 4 orang penyerang, 2 orang gelandang, dan 4 orang bek. Di bagian depan ada 2 orang penyerang sayap kiri dan sayap kanan, 2 orang penyerang sayap kanan luar, dan juga 2 orang penyerang sayap kiri. Selanjutnya kita akan membahas pola pertahanan dalam sepak bola. Yang pertama yaitu pola pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Nah, sesuai dengan namanya, setiap satu pemain harus menjaga satu pemain lawan. Manapun lawan bergerak, maka setiap pemain harus terus dijaga dengan ketat. Jangan sampai memberikan keluasan pada lawan dan bebas dari pertahanan kita. Jagalah dengan ketat, jangan sampai menerobos. Selanjutnya yaitu pola pertahanan area atau zona marketing. Pola pertahanan area atau zona marketing ini dapat dilakukan di areanya sendiri dengan membuat formasi yang bagus tentunya. Zona marketing atau prinsip pola pertahanan area dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu kerjasama tim yang baik yang sangat dibutuhkan. Hambatlah para pemain penyerang lawan dengan gerakan kita. Bentuklah pertahanan yang kokoh untuk mengamankan dari tekanan serangan tim lawan.
Kemudian, agar sulit diterobos penyerang lawan, maka buatlah pola pertahanan yang tepat dan tentunya sulit untuk diterobos. Terbentuknya pola pertahanan yang baik berasal dari formasi yang kokoh untuk mendorong baik para pemain lawan. Selanjutnya yaitu pola pertahanan kombinasi antara man to man dan zona marketing. Yang mana pola pertahanan ini merupakan pola yang paling rumit dan kompleks untuk dilakukan. Maksudnya, tiba-tiba anggota berpindah dari tempat dan setiap anggota menjaga lawannya. Kemudian temannya yang lebih dekat mengambil tugas teman yang meninggalkan area tersebut. Untuk melakukan pola pertahanan ini dibutuhkan koordinasi yang baik antar sesama tim pemain. Dan daerahnya masing-masing harus tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaganya. Ada beberapa tipe formasi yang dapat digunakan dalam pola pertahanan sepak bola, yaitu tipe formasi 4-3-3, yang mana formasi ini terdiri dari 1 kiper, 4 orang bek, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Formasi ini terdiri jadi 1 penjaga gawang, 1 orang bek kiri, dan 1 orang bek kanan, 2 orang poros halang. Selanjutnya ada tipe formasi 4-4-2, yang mana formasi ini terdiri dari 4 orang bek, 4 orang gelandang, dan 2 orang penyerang. Di bagian belakang ada bek kiri, ada bek kiri dan bek kanan, stopper dan libero. Di bagian tengah ada sayap kiri dan sayap kanan, gelandang serang, dan gelandang bertahan. Sedangkan pemain depan ada 2 orang penyerang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pola penyerangan dan pertahanan dalam sepak bola. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.